Sejarah Kerajaan Jambi, cikal bakal Kerajaan Jambi. Berdirinya Kesultanan Jambi beriringan dengan penyebaran Islam di Kepulauan Nusantara. Kendati demikian, waktunya yang pasti sulit ditentukan. Perniagaan di Jambi makin meningkat di abad ke-16, bersamaan dengan merosotnya kekuasaan Majapahit. Konon pada sekitar tahun 1400 terdapat seorang raja bernama Tantalanai yang memerintah Jambi dengan pusat pemerintahannya berada di Muara Jambi sekarang. Ahli nujum meramalkan bahwa raja akan dibunuh oleh putranya. Karena itu, raja kemudian menghanyutkan putranya yang masih bayi itu di atas sebuah rakit. Setelah terkatung-katung di tengah lautan, rakit terdampar di negeri Siam. Putra Raja Tantalanai itu ditemukan dan diangkat anak oleh Raja Siam. Raja Tantalanai mendengar bahwa di Minangkabau terdapat 3 orang putri raja yang cantik jelita. Oleh sebab itu, raja berniat menikahi salah seorang di antara mereka, sehingga berlayarlah ia ke Minangkabau. Tantalanai kemudian memilih salah seorang di antara ketiga putri tersebut yang bernama Selaras Pinang Masak. Kendati demikian, baik putri itu maupun orang tuanya kurang menyukai Raja Tantalanai. Mereka mencari berbagai daya upaya agar pertunangan itu dibatalkan saja. Akhirnya, Raja Tantalanai tidak jadi menikahi putri Pinang Masak. Sementara itu, putra raja yang dihanyutkan dengan rakit mendengar bahwa ia telah dibuang oleh ayahnya. Timbul keinginan membalas dendam perlakuan ayahnya. Putra raja dengan diiringi para pengikutnya berlayar ke Jambi. Ia berhasil membunuh Tantalanai serta menyerahkan singgasana Jambi pada Putri Selaras Pinang Masak dan setelah itu kembali ke Siam. Putri Selaras Pinang Masak memindahkan ibu kota Jambi ke Ujung Jabung, yang terletak di pesisir Jambi sekarang. Banyak pedagang dari Majapahit datang mengunjungi Jambi. Menurut legenda, merekalah yang menamai negeri itu Jambi, yakni dari kata Jambe, dalam bahasa Jawa berarti Pinang. Suatu ketika, di Pulau Berhala datanglah seseorang bernama Datuk Panduko Berhala, yang mengaku sebagai keturunan bangsawan Turki. Sebagai bukti keningratannya, Datuk Panduko Berhala memperlihatkan sepucuk senapan pusaka yang dibawa dari negeri asalnya. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai 3 orang putra, masing-masing bernama orang kaya Pingai, orang kaya Kedataran, serta orang kaya Hitam, dan seorang putri bernama orang kaya Gemuk. Berdasarkan legenda di atas, Sultan-Sultan Jambi menganggap bahwa leluhur mereka adalah orang asing yang berasal dari Turki. Barangkali hal ini dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka. Datuk Panduko Berhala dan Putri Selaras Pinang Masak memerintah bersama-sama negeri mereka. Ketiga putra mereka kemudian memerintah Jambi secara bergantian. Yang pertama-tama menjadi raja menggantikan orang tuanya adalah orang kaya Pingai, sekitar tahun 1480. Selanjutnya secara berturut-turut memerintahlah saudara-saudaranya, yakni orang kaya Kedataran, tanda kurang lebih 1490, dan orang kaya Hitam, tanda kurang lebih 1500. Raja yang disebut belakangan ini tersohor kesaktiannya. Waktu itu, Jambi masih merupakan vasal Majapahit. Orang kaya Hitam ingin membebaskan negerinya dari kekuasaan Majapahit. Oleh karenanya, ia tidak lagi bersedia membayar upeti terhadap kerajaan besar di Jawa tersebut. Tentu saja Raja Majapahit menjadi murka karenanya dan berniat menghabisi nyawa orang kaya Hitam. Raja Majapahit menyadari bahwa tokoh sesakti orang kaya Hitam tak dapat dibunuh dengan senjata sembarangan. Konon hanya keris hasil tempaan besi asal 9 desa yang sanggup membunuh orang kaya Hitam. Oleh sebab itu, Raja Majapahit menitahkan seorang pandai besi menempanya. Orang kaya Hitam mendengar rencana Raja Majapahit itu. Ia segera berlayar ke Jawa dan membunuh pandai besi serta merampas keris tersebut. Pembunuhan ini menggusarkan hati Raja Majapahit, namun ia tak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, ia segera mengikat persahabatan dengan orang kaya Hitam dan menikahkan seorang putri Majapahit bernama Putri Ratu dengan Raja Jambi tersebut. Setelah itu, kembalilah orang kaya Hitam ke negerinya. Keris yang dirampas dari Majapahit selanjutnya menjadi pusaka kerajaan Jambi secara turun-temurun dan dinamai Segije. Hanya pemegang keris ini saja yang diakui sebagai raja oleh rakyat Jambi. Ketika Wakil Presiden Moh
Hatta mengunjungi Jambi pada tahun 1946, rakyat menyerahkan sebilah keris sebagai perlambang keris Segije, di mana peristiwa ini menandakan bahwa Kerajaan Jambi telah menyerahkan kedaulatannya pada pemerintah Republik Indonesia. Semasa pemerintahan orang kaya hitam, negeri Jambi dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut kalbu. Antara lain, Kalbu Tujuh Koto dan IX Koto dikepalai oleh Sunan Pulau Johor, Kalbu Marosebo dikepalai oleh Sunan Kembang Seri, Kalbu Jebus dikepalai oleh orang kaya Pingai, Kalbu Air Hitam dikepalai oleh orang kaya Gemuk, dan lain sebagainya. Pada abad ke-16, Majapahit mulai mengalami keruntuhannya. Bersamaan dengan kurun waktu ini, agama Islam mulai tersiar ke Jambi dan orang kaya hitam menganut agama tersebut. Orang kaya hitam berputra dua orang, yakni Pangeran Ilang Diaur dan Paduka Narah. Pangeran Ilang Diaur menggantikan ayahnya sebagai Raja Jambi pada kurang lebih tahun 1515. Ia juga digelari Panembahan Rantau Kapas. Putranya bernama Panembahan Rengas Pandak menggantikan beliau pada 1540. Ia digantikan oleh putranya, Panembahan Bawasawo pada 1565. Penguasa Jambi ini memiliki beberapa orang putra, yakni Kiai Patih Mestong yang diangkat sebagai kepala Kalbu Singapatih, Bangsa Mas diserahi memimpin Kalbu Payung, dan Panembahan Kota Baru yang menggantikannya sebagai Raja Jambi pada tahun 1590. Salah seorang putra Panembahan Kota Baru bernama Pangeran Kedah naik tahta pada tahun 1615 dengan gelar Sultan Abdul Qahar. Perkembangan Kesultanan Jambi semenjak pertengahan tahun 1550-an hingga abad ke-17, para Sultan Jambi mengadakan perdagangan lada yang menguntungkan dengan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Kegiatan perniagaan ini juga melibatkan bangsa China, Melayu, Makassar, dan Jawa. Pada tahun 1615, seorang pedagang Belanda bernama Abraham Streck tiba di Jambi dengan kapal Wapen van Amsterdam. Setahun kemudian, 1616, dibukalah kantor perwakilan dagang VOC guna mengurus pembelian lada dan hasil bumi lainnya. Dengan demikian, para Sultan Jambi menjadi makin kaya berkat monopoli perdagangan lada beserta pengenaan bea ekspor. Bahkan, pada tahun 1616, ibu kota Jambi sudah dipandang sebagai pelabuhan terkaya kedua di Sumatera, setelah Aceh, berdasarkan sumber yang berasal dari VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Sultan berhasil meraup keuntungan 30–35% dari lada yang terjual. Meskipun demikian, pada tahun 1623, kantor perwakilan dagang ini ditutup kembali karena kesulitan perhubungan dengan penduduk. Pada tahun 1630, Raja Johor menuntut Sultan Abdul Qahar agar menyerahkan wilayah Tungkal, tetapi tuntutan ini diabaikan saja oleh Jambi. VOC membuka kembali kantor perwakilan dagangnya di Jambi pada tahun 1636. Bersamaan dengan itu, tersiar kabar bahwa Jambi memihak Mataram yang memusuhi Belanda. Hendrik van Gon, kepala kantor perwakilan dagang Belanda, mengirim kabar kepada Gubernur Jenderal Anthony van Diemen di Batavia serta meminta agar Belanda mengerahkan tentaranya menyerang Jambi. Kendati demikian, Pangeran Depati, putra mahkota Jambi, menyangkal keterkaitannya dengan Mataram. Oleh karenanya, Gubernur Jenderal mengirim surat peringatan beserta hadiah pada Sultan Jambi. Sultan Abdul Qahar digantikan oleh Pangeran Depati Anom yang bergelar Sultan Agung Abdul Jalil, tahun 1643 sampai tahun 1665 pada tahun 1643. Di tahun yang sama, diadakanlah perjanjian pertama antara Jambi dengan VOC, berdasarkan berita yang diperoleh dari Andres Hogat Bluk, kepala kantor perwakilan dagang VOC masa itu. Jambi pada tahun 1664 berselisih dengan Johor. Sultan Agung Abdul Jalil turun tahta pada tahun 1665 dan digantikan oleh Sultan Seri Ingologo tahun 1665 sampai tahun 1688. 2 tahun kemudian, 1667, pecah pertempuran dengan Johor yang dibantu Palembang. Tetapi Johor dapat dikalahkan oleh Jambi dengan dukungan VOC. Prestasi Jambi sebagai salah satu perniagaan utama di Sumatera tidak berumur panjang.
Pada tahun 1680-an, keberhasilan Jambi makin merosot setelah terjadi perselisihan dengan Johor di Semenanjung Melayu sebagaimana yang telah diungkapkan di atas. Penyelundupan dan utang yang makin membengkak juga merupakan faktor-faktor utama kemerosotan Jambi. Pihak Inggris meninggalkan pos perdagangan mereka pada tahun 1679 karena merasa tidak menguntungkan lagi menjalankan perniagaan di sana. Tetapi Belanda bertahan lebih lama di kawasan tersebut. Memburuknya perekonomian itu mendorong campur tangan Belanda dalam kancah perpolitikan Jambi. Kala itu, Sibrand Swart, kepala kantor perwakilan dagang VOC, mati dibunuh. Belanda menuduh Sultan Seri Ingologo berada di balik pembunuhan tersebut. Dengan licik VOC mengundang Sultan memasuki bentengnya. Mereka kemudian menangkap dan membuang Sultan ke Batavia pada tahun 1688 saat ia datang memenuhi undangan itu. Tindakan ini berujung pada pecahnya Kesultanan Jambi menjadi dua, yakni Hulu dan Hilir, hingga bersatunya lagi kedua kesultanan tersebut di tahun 1720. Sebagai pengganti Sultan yang diasingkan ke Batavia, salah seorang putra Sultan bernama Pangeran Cakranegara diangkat sebagai raja dengan gelar Sultan Kiai Gedeh tahun 1688 sampai tahun 1696. Saudara Sultan yang bernama Kiai Singapati tidak senang dengan penangkatan ini, karena menurut pesan Sultan Seri Ingologo, Pangeran Cakranegara tidak diperkenankan menjadi raja. Ia dianggap telah mengkhianati ayahnya, sehingga tak layak menjadi Sultan Jambi. Kiai Singapati berpandangan bahwa yang lebih berhak menjadi Sultan adalah Raden Jaelat. Dengan dukungan Kiai Singapati, Raden Jaelat melakukan perlawanan terhadap Sultan Kiai Gedeh, tetapi terusir hingga Muara Tebo di Kalbu 7-9 Koto yang dahulu pernah diperintah oleh Sunan Pulau Johor. Ia mengumpulkan warga di sana dan setelah itu meminta pertolongan Raja Pagaruyung, yang mengangkatnya sebagai Sultan dengan gelar Sultan Seri Maharaja Batu. Dengan demikian, terdapat dua orang Sultan di Jambi. Setelah dinobatkan menjadi Sultan, Raden Jaelat kembali ke Jambi dan memerintah dari Mangojayo dekat Muara Tebo. Sementara itu, Sultan Kiai Gedeh mangkat di tahun 1696 dan digantikan oleh putranya, Sultan Muhammad Syah tahun 1696 sampai tahun 1740. Hubungan antara VOC dengan Jambi menjadi genting kala itu, sehingga ditutuplah kantor perdagangan mereka. Meskipun demikian, pada tahun 1707 Sultan Muhammad Syah mengirim utusan pada Gubernur Jenderal guna meminta agar kantor perwakilan tersebut dibuka kembali. VOC membuka kembali kantor perwakilan dagangnya, tetapi kali ini di Muara Kumpe Ilir, yang diperkuat dengan benteng. Dengan meninggalnya Kiai Singapati, Sultan Seri Maharaja Batu makin lemah kedudukannya. Oleh sebab itu, pada tahun 1720 ia memutuskan berdamai dengan Sultan Muhammad Syah, yang bersedia turun tahta dan selanjutnya Sultan Seri Maharaja Batu diakui sebagai satu-satunya Sultan Jambi dengan gelar Sultan Suto Ingologo. Tetapi tak lama kemudian, Sultan Suto Ingologo ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Batavia. Sultan Muhammad Syah mengambil alih pemerintahan lagi hingga wafatnya di tahun 1740. Kini Jambi terpuruk dalam kemiskinan. Rakyat Jambi tidak lagi menanam lada dan beralih pada padi serta kapas. Ini disebabkan jatuhnya harga lada, sementara itu kapas impor yang berasal dari India membumbung harganya. Emas mulai menggantikan lada sebagai ekspor utama. Tetapi Sultan hanya memperoleh sedikit keuntungan saja dari perdagangan emas ini, karena penambang Minangkabau mengekspor produk mereka kemana saja dan tidak harus ke Jambi, asalkan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dengan kata lain, penambangan dan penjualan emas berada dalam kekuasaan orang Minangkabau dan Sultan yang lemah tidak memiliki otoritas atas mereka. Itulah sebabnya semasa era ini, kas kerajaan menjadi kosong dan berbagai harta pusaka kesultanan terpaksa digadaikan. Akhirnya pada akhir abad ke-18, Jambi merupakan negara bawahan kerajaan Minangkabau di Pagaruyung. Sultan Muhammad Syah digantikan oleh Raden Tulip, putra Raden Jaelat,
yang naik tahta dengan gelar Sultan Istera Ingalaga tahun 1740 sampai tahun 1770. Ia teringat akan pengasingan yang dilakukan Belanda terhadap ayahnya dan berniat mengusir VOC dari negerinya. Akhirnya setelah terjadi berbagai penyerangan, VOC menutup kantor dagangnya dan mengalihkan perhatian terhadap pesisir barat Sumatera, khususnya Bengkulu dan Padang. Letak kedua pelabuhan itu memang lebih strategis ketimbang Jambi yang tanahnya berawa-rawa. Sultan Istera Ingalaga mangkat pada tahun 1770 dan digantikan oleh Ahmad Zainuddin yang bergelar Sultan Anom Seri Ingalaga tahun 1770 sampai tahun 1790. Setelah mangkatnya Sultan ini, ia digantikan oleh putranya, Masud Badarudin yang bergelar Sultan Ratu Seri Ingalaga tahun 1790 sampai tahun 1811. Wakil VOC bernama Staving mengunjungi Jambi pada tahun 1791 dan Sultan menawarkannya agar menduduki kembali benteng yang telah ditinggalkan sebelumnya. Sultan Ratu Seri Ingalaga mangkat pada tahun 1811 dan digantikan oleh putranya Raden Denting, yang bergelar Sultan Muhammad Muhyiddin atau Agung Seri Ingalaga. Memerintah tahun 1811 sampai tahun 1821. Intrik-intrik di Kesultanan Jambi masih belum berakhir, di mana perang saudara terus saja berkecamuk dengan berbagai alasan. Pada tahun 1811, para saudagar Arab dan anggota suku Raja 40 memimpin para penduduk kota bangkit melawan Sultan Muhyiddin yang berkuasa saat itu. Serangan ini dipicu oleh perlakuan buruk istrinya terhadap beberapa anak perempuan keluarga kaya. Menurut laporan Darpa Wiguna, istri Sultan membunuhi gadis-gadis di ibu kota karena cemburu terhadap ketidaksetiaan suaminya. Sementara itu, sumber lainnya menyatakan bahwa istri Sultan memerintahkan pembunuhan seorang gadis karena berkomunikasi dengan roh jahat. Muhyiddin meminta bantuan dan perlindungan saudaranya yang pernah menuntut tahta. Ia sepakat memberikan pertolongannya asalkan Sultan berjanji mengangkat putranya, Raden Tabun, sebagai Pangeran Ratu Putra Mahkota setelah Sultan mangkat. Sultan menyatakan kesepakatannya, namun belakangan menolak bantuan tersebut, karena ternyata para musuhnya telah menghentikan pemberontakan, sehingga ia bisa kembali ke ibu kota dengan aman. Antara tahun 1817 hingga 1818, kembali terjadi perang saudara antara Muhyiddin dengan saudara sepupunya yang lain. Muhyiddin dikalahkan dan terpaksa melarikan diri serta menghimpun kekuatan di daerah Hulu Tembesi. Sementara itu, putra mahkota menghabiskan waktunya dengan mengungsi ke Palembang. Tidak berapa lama saudara sepupunya itu berhasil ditewaskan. Ketegangan ini tetap berlanjut, karena setelah menjadi sultan, putra Muhyiddin yang bernama Faharuddin menunjuk saudaranya sebagai putra mahkota, dan bukannya Raden Tabun seperti janji ayahnya. Pengingkaran janji ini menimbulkan masalah besar, mengingat Raden Tabun yang diabaikannya itu merupakan saudagar kaya raya yang sanggup menghimpun kekuatan di utara Jambi. Solusi sementara bagi permasalahan ini adalah melalui perkawinan politis pemecahan yang biasanya berlaku di seluruh kepulauan Nusantara dan dunia pada umumnya, di mana kedua pihak yang bertikai saling menikahi saudara satu sama lain. Kendati demikian, upaya ini juga bukan merupakan solusi total dan ketegangan masih terus berlanjut hingga era 1840-an. Sultan Faharuddin tahun 1821 sampai tahun 1841 tidak dapat dinobatkan menurut ketentuan adat, karena kondisi yang tak memungkinkan. Ia baru sempat menduduki singgasananya di Keraton Jambi pada tahun 1833. Sebelumnya, ia tinggal berpindah-pindah di dataran tinggi yang padat penghuninya terkadang di Muara Tebo dan Sarolangun, Tembesi Hulu pada kesempatan lainnya. Ia menyerahkan kekuasaan atas kawasan dataran rendah pada kaum kerabatnya. Namun ini berarti bahwa keuntungan dan penghasilan yang diperoleh dari perdagangan menjauhinya. Perdagangan garam dan candu jatuh ke tangan kaum bangsawan kerabatnya, walau ia masih menerima sebagian hasilnya. Meskipun demikian,
Secara umum perdagangan di Jambi tidak banyak menghasilkan dan kalah dengan Palembang tetangganya. Kekuasaan pemerintahan saat itu pada kenyataannya tidak lagi berada di tangan sultan, melainkan kaum kerabatnya. Jambi pada zaman itu merupakan kawasan yang tidak begitu menarik perhatian orang luar. Penulis-penulis barat, seperti William Marsden yang menerbitkan buku History of Sumatra, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sejarah Sumatera pada tahun 1783 serta S.C. Crook memberikan laporan yang meremehkan mengenai Jambi. Mutu komoditas di Jambi mengalami kemerosotan pula. Ini masih ditambah dengan buruknya kondisi pemerintahan, seperti yang dilaporkan Crook. Mereka tidak punya bentuk-bentuk tetap hukum, kebijakan atau pemerintahan, dalam segala modifikasinya, tetapi Sultan secara nominal adalah penguasa tertinggi dan sewenang-wenang. Dalam kenyataannya dia bodoh dan lemah. Otoritasnya dirongrong dan dilanggar oleh setiap pemuka kelompok yang ambisius dan kerajaan sepenuhnya berada dalam keadaan kacau dan diperintah dengan sangat buruk. Seorang pejabat Belanda mengemukakan hal senada pada tahun 1836. Sudah jelas dengan sendirinya bahwa dalam sebuah kerajaan di mana penguasa hanya menyibukkan diri dengan memancing, berburu, dan sebangsanya, menyerahkan urusan pemerintahan kepada orang lain, banyak pelanggaran terjadi tanpa hukuman. Tentu saja laporan-laporan di atas sedikit banyak mengandung unsur subjektivitas juga. Adalah hal umum bagi bangsa barat di masa abad ke-19 untuk mengukur kerajaan-kerajaan setempat berdasarkan nilai penting dan kekuatan mereka. Selain itu, sikap meremehkan juga merupakan sesuatu yang umum bagi bangsa barat pada zaman itu. Selama suatu kerajaan merupakan mitra dagang yang kuat, VOC akan memberikan penilaian yang tinggi. Kendati demikian, laporan-laporan tersebut tetap layak dianggap informasi berharga mengenai kondisi Jambi di abad ke-19, yang lemah dan terpecah belah. Perompakan merupakan sesuatu yang marak di perairan Nusantara pada masa itu. Di bulan Agustus dan Oktober tahun 1829, C.E. Praetorius, Presiden Palembang yang baru saja memangku jabatannya, mengutus kerabat Kesultanan Jambi menghadap Sultan Faharudin guna meminta bantuan melacak kapal Belanda yang dibajak. Sultan diminta pula untuk mengusir kaum perompak yang berada di kawasannya. Memang kondisi Jambi yang berawa-rawa merupakan tempat persembunyian ideal bagi kaum perompak. Menjelang awal abad ke-19, para perompak yang berasal dari kepulauan di sebelah barat Kalimantan membangun pangkalan yang kuat di Muara Sabah. Bahkan pemimpin mereka, Tengku Long memperoleh pengaruh yang kuat di ibu kota Jambi pada era 1820-an. Long diusir dari Jambi dan mencari perlindungan hingga ke Siak, tetapi ini tidak menyurutkan kegiatan perompakan. Praetorius menyadari bahwa Sultan saat itu lemah kedudukannya dan tidak mempunyai otoritas yang kuat. Intrik-intrik politik dan ketegangan antar kerabat kerajaan seperti yang telah diungkapkan di atas makin memperlemah institusi kesultanan. Selain itu, Sultan sedang tidak berada di ibu kotanya dan membantu Sultan Pagaruyung memerangi kaum Paderi. Oleh karenanya, Praetorius meminta agar ia sendiri yang diizinkan memimpin pasukan memerangi para bajak laut. Kendati demikian, usulan ini tidak dijalankan oleh pemerintah pusat di Batavia karena pertimbangan biaya. Ia hanya diperintahkan memperbaharui kontrak politik dan perjanjian dengan penguasa Jambi pada 1829, di mana kali ini pasal-pasalnya mencakup masalah perompakan. Kini pemerintah kolonial Belanda berniat melibatkan diri lebih dalam dengan Jambi, yang sebelumnya banyak mereka abaikan. Latar belakang bagi kebijaksanaan tersebut adalah parahnya kekosongan kas keuangan Belanda pada masa itu, karena dipaksa memadamkan berbagai pemberontakan di Kepulauan Nusantara, seperti Perang Paderi dan Diponegoro. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa, yang berlaku efektif di Jawa. Sementara itu, kebijaksanaannya bagi Sumatera adalah dengan menguasai pusat-pusat perdagangan di sana. Meskipun demikian, Van den Bosch menolak taktik penaklukan langsung.
Para penguasa masih diizinkan memerintah negerinya tetapi harus diikat dengan perjanjian atau kontrak politik dengan Belanda. Pada tahun 1832, Praetorius merilis kontak dengan Sultan Fahrudin dan mengusulkan pertemuan dengannya di rawas perbatasan Jambi dan Palembang. Sultan menyambut baik hal itu, karena membutuhkan bantuan Belanda mengamankan kekuasaannya yang sedang dilanda krisis di ibu kota, antara lain permasalahan dengan Raden Tabun, seperti yang telah diulas sebelumnya. Dukungan Belanda dalam memerangi kaum perompak merupakan sesuatu yang positif. Selain itu, ia masih perlu menyelesaikan berbagai persengketaan lainnya dan didera kesulitan keuangan yang parah. Ia berharap Belanda dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Sultan segera mengirimkan nota balasan yang pada intinya sepakat mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Praetorius. Namun belakangan, Residen Belanda itu justru mengulur-ulur waktu pertemuan. Ekspedisi pengenalan medan Belanda sebagaimana yang telah diizinkan oleh Sultan, ternyata dilakukan tanpa mengindahkan adat istiadat setempat. Sikap semacam ini menimbulkan kecurigaan dalam diri Sultan dan rakyat Jambi pada umumnya, bahwa Belanda secara diam-diam hendak mencaplok wilayah mereka. Karena kebekuan suasana yang tak menentu itu, Fahrudin berupaya menggunakan caranya sendiri dalam menyelesaikannya. Ia terus berusaha mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Belanda. Pada bulan April tahun 1833, Sultan mengajukan kembali rencana perundingan dan hanya memperoleh jawaban bahwa Residen akan menemuinya di perbatasan, tetapi tidak menyebutkan tanggalnya. Tanpa menunggu jawaban lebih jauh, Fahrudin menyampaikan pesan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke Rawas dengan disertai 200 orang pengiringnya, termasuk wanita, anak-anak, dan beberapa pembesar Palembang. Ketika laporan ini tiba pada Praetorius, ia merasa cemas dan menyangka bahwa Sultan hendak melancarkan serangan. Terlebih lagi pecah insiden kecil-kecil yang dilakukan pengikut Sultan. Kendati demikian, Sultan tetap mengirimkan surat bahwa ia datang dengan maksud damai. Karena masing-masing pihak tetap bertahan dan tidak saling mempercayai, pecah pertempuran antara Jambi dan Belanda, di mana Jambi mengalami kekalahan telak pada tanggal 16 Agustus tahun 1833. Fahrudin sendiri harus menyelam di sungai dan berenang melawan arus demi menyelamatkan nyawanya. Jambi diwajibkan menandatangani perjanjian sementara pada bulan November tahun 1833 yang menyatakan Jambi menempatkan dirinya di bawah kedaulatan pemerintah Belanda. Sultan akan menerima tunjangan dari pemerintah kolonial. Belanda diizinkan mempertahankan bentengnya di Muara Kompe. Belanda diperkenankan memungut bea ekspor dan impor. Setiap terjadi konflik, Jambi berjanji memberikan bantuannya. Kesultanan Jambi akan memberitahukan setiap pergantian penguasa kepada pemerintah Belanda. Perjanjian di atas diganti dengan suatu kontrak permanen yang disepakati pada tahun 1834. Selain itu, Sultan Fahrudin menjanjikan pula tak akan menjalin hubungan dengan musuh-musuh pemerintah kolonial. Pertanian di Jambi akan ditingkatkannya dan Sultan akan melarang perbudakan. Meskipun demikian, Belanda tak mewajibkan Sultan membebaskan budak-budak yang telah dimilikinya. Memang benar bahwa isi perjanjian di atas menghapuskan kedaulatan Jambi. Tetapi Fahrudin sendiri merasa diuntungkan. Pertama-tama, ia menerima tunjangan tahunan sebesar 8.000 gulden, yang akan dibayar 3 bulan sekali. Uang ini sanggup mengatasi kemiskinannya yang parah. Residen Boers yang tiba di Jambi pada 1834, sangat terkejut menyaksikan parahnya kemiskinan yang diderita Kesultanan Jambi. Kamar-kamar tamu di istana nampak kosong melompong. Fahrudin sendiri bahkan meminta pembayaran di muka sebesar 200 gulden. Kedua, Belanda berjanji menjunjung dan melindungi hak-haknya, sehingga Fahrudin merasa terlindung dari musuh-musuh internalnya. Tak lama kemudian ada juga kekecewaan kedua belah pihak terhadap isi kontrak di atas.
Namun Fahrudin meninggal pada tahun 1841 dan digantikan oleh saudaranya Abdurrahman Nazaruddin tahun 1841 sampai tahun 1855. Berdasarkan kesepakatan yang dijalin dengan pemerintah kolonial, Jambi hanya perlu memberitahukan pergantian penguasanya pada Belanda. Meskipun demikian, ucapan selamat baru diterima oleh Sultan Nazaruddin pada tahun 1843. Pengangkatan ini mengecewakan Raden Tabun, yang sekali lagi dilewatkan kesempatannya menjadi sultan. Akibatnya, timbul berbagai ketegangan dan pemberontakan melawan Nazaruddin pecah pada tahun 1842. Jambi terancam perang saudara. Presiden Belanda sampai meminta petunjuk pemerintah pusat di Batavia mengenai apa yang harus dilakukan jika krisis semacam itu berlaku di Jambi. Untunglah hal-hal yang dikhawatirkan tak terjadi dan masing-masing pihak berdamai. Semasa pemerintahan Nazaruddin datanglah seorang petualang Amerika bernama Gibson mengunjungi Jambi pada awal 1852. Ia mengutus anak buahnya bernama Charles Graham menyampaikan surat pada Sultan Jambi yang isinya menjanjikan bantuan Amerika dalam melawan Belanda. Tentu saja hal ini hanya bualan Gibson. Kendati demikian, Gibson tertangkap oleh otoritas pemerintah kolonial dan dijatuhi hukuman penjara. Tetapi belum sampai masa hukumannya habis, Gibson berhasil melarikan diri pada bulan April tahun 1853. Pada pembelaan dirinya, Gibson menyatakan dirinya tak bersalah. Pengalamannya itu kemudian dituangkan dalam buku berjudul The Prison of Walter Freden and a Glance at the East Indian Archipelago, 1856. Sultan Nazaruddin mangkat pada tanggal 18 Agustus tahun 1855 dan digantikan oleh putra almarhum Sultan Fahrudin bernama Taha Safyuddin tahun 1855 sampai tahun 1858. Ibunya adalah seorang wanita keturunan Arab yang mengajarkan padanya mengenai kancah perpolitikan di dunia Islam. Penguasa Jambi yang baru ini merupakan seorang terpelajar yang sanggup membaca dan menulis. Belanda tak lagi puas dengan sekedar pemberitahuan diangkatnya penguasa di Jambi, sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tahun 1834. Mereka menuntut Sultan Taha Safyuddin bersumpah setia pada pemerintah kolonial dan menandatangani sebuah kontrak baru. Pada bulan Oktober tahun 1857, delegasi Belanda di bawah pimpinan Residen Kuprus bertolak ke Jambi guna merundingkan kontrak baru tersebut. Pasal-pasal dalam kontrak yang disodorkan Belanda makin memangkas kekuasaan Sultan Jambi. Sebagai contoh, Jambi dijadikan bagian Hindia Belanda. Pasal 1 penggantian penguasa harus mendapatkan persetujuan pemerintah Belanda. Pasal 23, 24, dan 25, dan segenap kegiatan perniagaan beserta administrasi internal kesultanan akan diawasi oleh Belanda. Pasal 29. Tentu saja Taha tak sudi menandatangani kontrak seperti itu dan memilih menghindari perjumpaan dengan wakil pemerintah Belanda. Strategi mengelak ini akan terus dipergunakan Taha hingga akhir hayatnya di tahun 1904. Di luar pengetahuan Belanda, Taha memohon bala bantuan pada Turki. Ia mengirim surat pada Sultan Turki guna meminta pengesahan bahwa Jambi adalah wilayah Turki, sehingga tidak ada kekuatan asing yang berhak atasnya. Pangeran Martaningrat, sepupu Taha, menitipkannya pada seorang pembesar Singapura yang dihadiahi $30.000 Spanyol agar menyampaikannya ke Istanbul. Meskipun demikian, Turki yang pernah menjadi negara perkasa beberapa ratus tahun sebelumnya, lebih memilih menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara barat ketimbang membantu sesama negeri muslim. Surat yang dikirim Taha itu sampai ke tangan Sultan Turki, tetapi ia bersikap seolah-olah tak menerimanya. Wakil pemerintah kolonial yang diperintahkan mengadakan perundingan dengan Taha terpaksa pulang dengan tangan hampa. Belanda belum berputus asa menghadapi Sultan yang mereka anggap keras kepala tersebut. Perundingan tahap kedua mereka tawarkan pada bulan Desember tahun 1857. Kali ini beberapa pasal yang menurut mereka memberatkan Sultan direvisi.
Masalah suksesi Kesultanan Jambi yang harus meminta persetujuan Belanda tak lagi dipermasalahkan. Larangan membangun benteng bagi Sultan Jambi juga dicoret. Belanda mempertimbangkan bahwa berdasarkan sejarahnya orang Jambi tidak pernah membangun benteng sendiri, terkecuali beberapa buah yang tak pernah selesai di sekitar istana. Dilarang atau tidak, menurut hemat Belanda, Jambi tak akan sanggup mendirikan benteng pertahanannya. Oleh sebab itu, tidak masalah apabila pasal mengenai pelarangan itu dicoret saja. Selanjutnya, Belanda sudah cukup puas mengawasi perdagangan saja. Singkat kata, Belanda optimis bahwa Taha pasti bersedia menandatangani perjanjian yang diperlunak itu. Sayangnya, dugaan Belanda ini ternyata meleset. Sebelum kedatangan misi resmi yang akan dipimpin oleh Couperus dan Storm van Gravensande, diutuslah delegasi pendahuluan membawa surat Gubernur Jenderal pada tanggal 20 Maret tahun 1858. Kendati demikian, Taha jarang datang menjumpai mereka dan berupaya mengulur-ulur waktu. Biasanya urusan tersebut diserahkan pada Pangeran Martaningrat, yang saat itu menjabat sebagai Pangeran Ratu Putra Mahkota. Masalah kontrak baru justru sangat jarang dibicarakan secara serius. Misi pendahuluan ini dapat dikatakan gagal. Couperus dan Storm tetap datang ke Jambi pada bulan Juni tahun 1858. Namun Taha dengan tegas mengatakan bahwa ia menolak menyepakati kontrak baru dalam bentuk apapun dan tetap berpegang pada perjanjian tahun 1834 yang pernah ditandatangani oleh Sultan Fahruddin. Bila harus terjadi peperangan, ia menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Perundingan menemui jalan buntu. Ditolak mentah-mentah seperti ini membangkitkan amarah pemerintah kolonial. Kini sudah tiba waktunya bagi mereka menempuh jalan kekerasan. Ultimatum disampaikan kepada Taha tanggal 2 September tahun 1858. Ia diberi kesempatan dalam 48 jam menyetujui kontrak baru atau diturunkan dari tahtanya. Begitu tenggang waktu yang diberikan habis, Taha menyatakan bahwa ia bersedia berunding. Rombongan diterima di tempat kediaman Pangeran Suryo Natakrama. Pangeran Ratu yang ditugaskan menjumpai mereka menyampaikan bahwa Taha hanya bersedia menerima 12 pasal saja. Anehnya, kontrak kali ini adalah versi aslinya dan bukannya yang diperlunak sebagaimana versi revisinya. Pasal mengenai suksesi Kesultanan Jambi kembali diikut sertakan, di mana aturan seperti ini tak dapat diterima Taha. Perundingan berlangsung alot dan pemerintah kolonial kehabisan kesabaran. Ekspedisi militer dilancarkan pada tanggal 6 September tahun 1858 dan dengan susah payah Belanda akhirnya berhasil menduduki istana. Ternyata Taha telah melarikan diri ke pedalaman. Pangeran Martaningrat diberi kesempatan menduduki tahta, tetapi ia menolaknya. Sebagai gantinya, Pangeran Prabu diangkat sebagai Sultan Jambi yang baru dengan gelar Ahmad Nazaruddin Ahmad Nahruddin. Tahun 1858 sampai tahun 1881. Ia bersedia menandatangani kontrak politik yang disodorkan oleh pemerintah kolonial. Pengangkatan ini menimbulkan konflik mengingat bahwa Sultan Taha Safyuddin masih dianggap penguasa yang sah oleh rakyat. Apalagi, ia yang memegang keris pusaka kerajaan. Itulah sebabnya, para Sultan Jambi yang diangkat Belanda boleh dikatakan lumpuh kekuasaannya. Semenjak penandatanganan kontrak di atas, praktis Jambi menjadi bawahan pemerintah kolonial. Sebenarnya, upaya Belanda menduduki Jambi lebih dimaksudkan sebagai penegakan kedaulatannya di kawasan tersebut agar tidak jatuh ke tangan bangsa lainnya dan bukannya dari segi ekonomi. Pemasukan yang berasal dari Jambi boleh dikatakan kecil dan tak memiliki makna signifikan. Selama beberapa dasawarsa kemudian, Belanda lebih tertarik melakukan penelitian ilmiah di Jambi. Residen Palembang, Van Ophusen, mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan Kesultanan Jambi. Pada tahun 1861 dan 1867, ia berjumpa dengan Sultan Ahmad Nazaruddin dan memperoleh sambutan yang cukup baik. Sultan Ahmad Nazaruddin sendiri pernah menulis surat berisikan permohonan pengampunan bagi Sultan Taha.
Tetapi tampaknya surat ini tidak sampai pada Van Ophusen. Meskipun demikian, Van Ophusen sempat mendengar rumor mengenai permintaan amnesti ini dan menganggapnya sebagai gagasan yang baik. Dalam catatan hariannya, Van Ophusen mengatakan bahwa Sultan Taha memiliki kemampuan yang lebih baik ketimbang Ahmad Nazaruddin. Jikalau ia dapat ditarik memihak pemerintah kolonial, sumbangsih yang diberikannya tidaklah kecil. Dalam kunjungan pertamanya, Van Ophusen berpendapat bahwa Taha merupakan pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Kendati demikian, setelah kunjungan kedua dan ketiganya, Van Ophusen merombak total anggapannya ini dan menyatakan bahwa Taha merupakan sosok yang sangat dicintai rakyatnya. Berdasarkan adat Jambi, Sultan yang masih memegang pusaka kerajaannya tetap dianggap sebagai penguasa dan wajib ditaati perintahnya oleh rakyat. Kenyataan inilah yang memicu dualisme kekuasaan di Jambi. Sultan Taha sendiri berkuasa penuh di dataran tinggi dan masih sanggup mengendalikan seluruh Jambi. Bahkan secara diam-diam ia masih menerima tunjangan tahunannya dari pemerintah Belanda, yakni melalui Ahmad Nazaruddin. Hal ini baru diketahui Belanda pada tahun 1879. Dataran tinggi Jambi merupakan daerah yang strategis. Letaknya sulit dijangkau dan kawasan tersebut merupakan pemasok beras bagi dataran rendah, sehingga berpotensi mengendalikan daerah-daerah lainnya. Dengan diangkatnya Ahmad Nazaruddin sebagai sultan, lambat laun timbul dualisme kekuasaan di Jambi. Yang pertama berada di tangan Sultan Taha, sedangkan yang satunya lagi adalah Sultan Ahmad Nazaruddin sendiri. Semasa pemerintahan Sultan Ahmad Nazaruddin, seorang keturunan Arab bernama Said Idrus dipercaya menangani urusan diplomatik kesultanan. Ia kerap bepergian ke Arabia, Mesir, Singapura, dan Batavia, sehingga sanggup menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang Eropa. Pangeran Wirokusumo inilah yang menjadi penghubung antara dua pusat kekuasaan di atas. Salah satu hal yang mengganjal hubungan rakyat Jambi dengan pemerintah kolonial adalah kewajiban vaksinasi cacar, salah satu ketetapan yang ada pada kontrak. Pada masa itu, rakyat Jambi belum mengetahui manfaatnya. Mereka mungkin mengira bahwa luka permanen akibat vaksinasi mirip tanda yang dicapkan pada seorang budak. Pangeran Wirokusumo memperlihatkan niat baiknya pada Belanda dengan mengizinkan kedua anaknya divaksinasi cacar pada tahun 1861. Seiring dengan berjalannya waktu, Belanda mendengar kabar tidak sedap dari Jambi. Seorang serdadu Belanda telah diserang dan terdengar desas-desus bahwa Pangeran Wirokusumo hendak membeli kapal uap dari Singapura. Pemerintah kolonial segera mengutus wakilnya Residen Pruis van der Hoeven ke Jambi. Ia memaksa Sultan menemuinya. Ahmad Nazaruddin bersedia menemuinya dan pertemuan berlangsung hangat. Hal ini melegakan Pruis dan setelah itu ia dua kali mengunjungi Sultan. Pertama-tama di rumah Pangeran Wirokusumo dan setelah itu di Dusun Tengah. Kunjungan ke Dusun Tengah mencengangkan Pruis karena menyaksikan kumuhnya tempat kediaman Sultan di sana, yakni bangunan tua reot beratap jerami. Bahkan Sultan nampak benar-benar miskin karena tak punya perabotan, sehingga minta dipinjami kursi dari kapal. Meskipun demikian, pembicaraan boleh dikatakan diwarnai suasana persahabatan dan Sultan berjanji memenuhi ketetapan kontrak mengenai vaksinasi cacar beserta penghapusan perbudakan. Pruis memandang optimis hasil pertemuan ini, walau tak sepenuhnya memuaskan dirinya. Belanda berusaha membujuk Taha agar menghentikan sikap permusuhannya terhadap pemerintah kolonial. Pruis pada bulan Maret tahun 1879 menawarkan pengampunan dan bersedia memberi tunjangan sebesar 3.000 gulden apabila Taha bersedia meninggalkan dataran tinggi serta menetap di ibu kota. Kerabat Taha diutus menyampaikan hal ini, tetapi tidak memperoleh jawaban apapun. Seorang Arab terkemuka bernama Syekh Abdullah bin Abu Bakar diperintahkan oleh pemerintah kolonial mengunjungi Taha sebanyak 5 kali. Namun, hal ini justru memancing kemarahan Sultan Jambi yang tak bersedia tunduk pada Belanda tersebut. Beliau justru mempertanyakan niat Belanda menjalin rekonsiliasi dengan dirinya. Kalau memang benar Gubernur Jenderal menganggapnya sebagai anak,
mengapa ia memukuli dan menodongkan meriam terhadap dirinya. Taha menyatakan bahwa sekarang dirinya memang miskin tetapi bebas. Apabila beliau membangun rumah yang bagus guna melindunginya dari hujan, Belanda pasti akan membakarnya kalau ada kesempatan. Dengan demikian, seluruh upaya ini berujung pada kegagalan. Taha menyerukan rakyat yang masih setia padanya melakukan perlawanan. Dengan demikian, otoritas pemerintah kolonial tidak pernah tenang menjalankan tugasnya. Sultan Ahmad Nazaruddin mangkat pada Juli tahun 1881. Pangeran Martaningrat yang didukung oleh kerabat Taha dinobatkan sebagai Sultan baru dengan gelar Muhyiddin tahun 1881 sampai tahun 1885. Bersedianya Pangeran Martaningrat diangkat sebagai Sultan ini menggirangkan hati Belanda, karena mengira peluang perdamaian dengan Taha telah terbuka. Keberatan Pangeran Wirokesuma yang ingin mengangkat saudara istrinya sebagai Sultan tidak ditanggapi. Upacara penobatan Sultan baru dilakukan dengan penuh kemegahan pada 1882. Bertolak belakang dengan kesan yang hendak ditimbulkan sebelumnya di hadapan Belanda bahwa Sultan-Sultan Jambi miskin dan bersahaja, acara kali ini sangat mengesankan keagungan. Rangkaian acara ini kemudian disertai pula dengan penandatanganan kontrak politik. Taha sendiri masih memainkan strategi menghindar dan berupaya mengecoh pemerintah kolonial. Ia berpura-pura mengutus putranya bernama Raden Muhammad seolah-olah hendak berbaikan dengan Belanda pada tahun 1884. Bila ini tak dilakukannya, ia akan kehilangan tunjangan tahunannya. Di samping politik seperti ini, Sultan Taha sebenarnya telah mempersiapkan dirinya bila diserang Belanda. Beliau menyadari adanya kemungkinan bahwa suatu saat konflik senjata dengan Belanda akan pecah juga. Tanpa diduga sebelumnya, Sultan Muhyiddin mangkat pada bulan Februari 1885. Krisis melanda Kesultanan Jambi, karena belum ditentukan siapa yang layak menggantikannya dan pemerintahan sementara waktu dipegang oleh Pangeran Ratu. Bersamaan dengan itu, terjadi serangan-serangan terhadap orang-orang Belanda. Pada bulan Mei tahun 1885 berlangsung serangan terhadap 7 perwira dan pejabat Belanda yang sedang berada di tempat bermain biliar. Raden Anom, salah seorang bangsawan Jambi melancarkan serangannya terhadap Belanda yang bercokol di ibu kota Jambi. Hampir setiap hari hingga Desember tahun 1885 berlangsung baku tembak antara orang Jambi dengan pasukan Belanda yang bertahan dalam bentengnya. Pangeran Cakraningrat akhirnya terpilih menjadi Sultan Jambi pada bulan September tahun 1886 dengan gelar Zainuddin tahun 1886 sampai tahun 1899. Sebagai Pangeran Ratu diangkatlah Pangeran Anom Kesumojudo putra Taha. Menjelang akhir abad ke-19, Belanda ingin membuka pertambangan minyak di Jambi. Pada bulan Desember tahun 1897, Belanda membawa naskah perjanjian kontrak eksplorasi minyak bumi pada Sultan Zainuddin. Namun Sultan mengabarkan bahwa dirinya sedang sakit dan tak bisa hadir. Pangeran Ratu sendiri juga tidak berani meninggalkan tempat kediamannya karena sedang berjangkit wabah cacar. Ketidakhadiran para penguasa Jambi ini tampaknya telah dirancang oleh Taha sebagai wujud perlawanan pasifnya. Kebekuan semakin berlarut-larut dan penambangan minyak bumi tak kunjung dapat direalisasikan. Pemerintah Belanda berencana menurunkan Sultan Zainuddin dari tahtanya. Belanda mempertimbangkan agar Pangeran Anom Kesumojudo, yang merupakan putra Taha, diangkat sebagai Sultan dengan diawasi 2 orang wali pro-Belanda. Pangeran Wirokesuma mengajukan 2 calon bagi jabatan tersebut, yakni Pangeran Adipati dan Pangeran Prabu Negara, putra almarhum Sultan Muhyiddin. Diperkirakan bahwa dengan pengangkatan putranya sebagai Sultan, Taha akan berhasil dilunakkan pendiriannya. Belanda menawarkan tunjangan bagi Sultan Zainuddin apabila bersedia meninggalkan tahtanya. Kendati demikian, Taha ternyata tidak memperkenankan pengangkatan putranya sebagai Sultan, sehingga timbul kemelut baru. Pemerintah kolonial menempuh strategi baru.
Mereka mengeluarkan ketetapan bahwa Pangeran Anomkusumo tidak akan dapat diangkat sebagai sultan, sebelum Taha bersedia menerima status sebagai warga negara atau menyerah pada otoritas kolonial. Pewarisan sultan akan dialihkan pada Pangeran Adipati atau Pangeran Prabu Negara, jikalau Taha menolak tawaran ini. Sultan Zainuddin dicopot dari kedudukannya pada tahun 1899. Tetapi tindakan ini justru menciptakan kekosongan kekuasaan di Jambi. Taha sendiri tidak kunjung memperlihatkan niat berbaikan dengan pemerintah kolonial. Kevakuman kekuasaan ini menimbulkan dilema pula bagi pemerintah kolonial, karena membuka peluang bagi Taha meneguhkan kembali haknya atas singgasana Jambi. Kaum bangsawan Jambi tidak pula mencapai kata sepakat mengenai pemilihan sultan berikutnya. Akhirnya pada tahun 1901, Residen Van Riejen van Alkemade mengambil alih peran sultan, di mana tahapan ini merupakan proses keruntuhan Kesultanan Jambi. Sementara itu, perlawanan terhadap Belanda pecah di mana-mana. Pada tanggal 10 Februari tahun 1901, Belanda mengirim 200 pasukannya menduduki Muara Tembesi yang strategis letaknya. Penguasaan kawasan ini memudahkan Belanda melancarkan operasi militernya ke seluruh Jambi. Kemelut yang melanda Jambi terus berlarut-larut, hingga pada bulan Maret tahun 1904 Pangeran Prabu Negara menyerahkan keris pusaka Seginje pada pemerintah kolonial. Kurang lebih bersamaan dengan itu diserahkan pula keris Sendia Merjaya. Belanda menganggap hal ini sebagai kemenangan besar. Peristiwa ini secara formal mengakhiri Kesultanan Jambi. Satu persatu tanah lungguh yang dikuasai kaum bangsawan Jambi berpindah ke tangan Belanda. Kompeh diambil alih dari Pangeran Nata Menggala pada bulan Maret tahun 1904. Tak lama berselang, Pangeran Aryo Jaya Kusumo menyerahkan tanah yang dimilikinya pada pemerintah kolonial. Seluruh wilayah Jambi lambat laun berada di bawah cengkeraman Belanda. Belanda kini mengalihkan sasarannya pada Taha. Pada tanggal 21 April tahun 1904 karena dikhianati oleh pengikutnya, tempat persembunyiannya di Sungai Besar ditemukan. Serombongan pasukan diperintahkan menangkapnya. Seorang opsir lokal menyamar dengan mengenakan pakaian Jambi guna pengenalan medan. Baku tembak terjadi pada tanggal 26 April tahun 1904 dan menghabisi nyawa 3 orang. Salah seorang di antara mereka adalah Taha sendiri. Dengan demikian, berakhir sudah nasib pejuang yang membaktikan seluruh hidupnya mempertahankan kedaulatan negerinya. Beliau kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah RI. Kedatangan Karl Hirsch yang memalukan. Peristiwa menarik menjelang berakhirnya Kesultanan Jambi adalah kedatangan seorang penipu bernama Karl Hirsch. Ia merupakan seorang dokter Hungaria yang saat itu berusia kurang lebih 30 tahun dan berdinas di Angkatan Bersenjata Turki. Hirsch mengaku bernama Abdullah Yusuf dan menyatakan dirinya sebagai wakil khusus Sultan Turki. Penipu ini tiba di Jambi pada bulan April tahun 1904. Namun meninggalkan Jambi dan berdiam di Jakarta dari bulan Mei hingga Agustus. Kemana-mana Hirsch selalu mengenakan seragam Turki berhias tanda jasa, sehingga mudah baginya menjalin kedekatan dengan komunitas Arab yang ada di Jambi. Ternyata pemerintah kolonial telah mengawasinya dengan ketat. Ia pernah mengunjungi Shanghai dan dengan sesumbar menyatakan bahwa ia hendak mengeruk uang raja-raja yang mudah percaya. Pada tanggal 7 September tahun 1904 pagi-pagi buta, Hirsch kembali ke Jambi dengan ditemani seorang Turki serta 2 orang Jambi. Ia kemudian meminta agar salah seorang di antara kedua orang Jambi itu mengundang Pangeran Ratu yang dijabat oleh Pangeran Martaningrat. Begitu Pangeran Martaningrat tiba, Hirsch memperkenalkan dirinya sebagai utusan Sultan Turki dan mencium pipi Pangeran Ratu. Dikenakannya seragam pasukan Turki pada Pangeran Martaningrat. Setelah itu, mereka bertolak ke tempat kediaman Pangeran Ratu. Hirsch menyerukan agar kaum bangsawan dan rakyat Jambi bersama-sama mengangkat senjata melawan Belanda. Namun hal ini tidak didukung oleh seluruh bangsawan.
Pangeran Wirokusumo menyatakan bahwa ia akan datang apabila pertemuan tersebut diselenggarakan sepengetahuan pihak berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, di rumah Pangeran Marta-Ningrat telah berkumpul sekitar 100 orang. Demi meyakinkan pendengarnya, Hirsch mengacungkan setumpuk telegram dan mengatakan bahwa ia harus mengirimnya pada Sultan Turki guna memohon bantuan kapal perang. Ia mengatakan lebih jauh bahwa ongkos pengirimannya adalah 800 gulden. Uang sejumlah itu terkumpul tak lama kemudian dan ia mengajak mereka semua bersumpah sehidup semati. Aksi ini baru diketahui oleh Belanda pada pagi harinya, yakni pukul 7.30. Penangkapan segera dilakukan. Beberapa orang bangsawan yang terlibat diasingkan ke luar Sumatera. Pangeran Prabu dan Pangeran Adipati diasingkan ke Madiun. Pangeran Marta-Ningrat sempat melarikan diri tetapi kemudian menyerah pada pemerintah kolonial dan diasingkan ke Manado. Hirsch yang berniat menipu mereka dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Konsul Jenderal Turki di Batavia bahkan menjauhkan diri dari kasus tersebut. Demikianlah petualangan Hirsch berakhir. Perekonomian. Sumber-sumber Belanda menyatakan bahwa Jambi merupakan penghasil lada utama di pantai timur Sumatera semenjak abad ke-17. Jambi tidak memungut bea bagi bahan sandang yang dimasukkan ke negeri tersebut. Namun setiap ekspor lada dipungut pajak 10%. Perniagaan lada pada saat itu banyak dikuasai oleh orang China. Sumber-sumber sejarah yang ada menyebutkan nama-nama para pedagang China yang mempunyai peran penting dalam perdagangan lada, antara lain, Kecil Yapon, atau dikenal juga sebagai orang kaya Sirelela. Gelar orang kaya atau Rangkaya ini menunjukkan bahwa ia telah diterima dalam masyarakat terkemuka Jambi. Kesuksesan para pedagang China ini menerbitkan iri hati bagi pedagang Belanda. Pada tahun 1634, para pedagang China mengadakan perjanjian bahwa bila tak membayar bea ekspor mereka akan datang dengan 6 atau 7 buah kapal. Dengan kata lain, seluruh hasil lada di Jambi akan dibeli. Pedagang China juga menjanjikan bahwa mereka akan mendatangkan ahli-ahli yang sanggup membuat meriam. Pedagang China di Jambi berfungsi pula sebagai pedagang perantara. Petani lada yang berasal dari daerah dan pegunungan di kawasan Minangkabau membawa hasil kebunnya ke Jambi dengan menggunakan perahu. Umumnya, sekitar 100 hingga 150 perahu kecil yang membawa lada ke Jambi, di mana masing-masing perahu sanggup mengangkut sekitar 150 pikul lada. Para pedagang China membeli atau menukarnya dengan kain tenunan, yang pada gilirannya dijual lagi oleh petani lada ini di kampung halamannya. Bea yang diperoleh dari perniagaan ini masuk ke perbendaharaan Sultan beserta Raja Muda. Masing-masing di antara mereka menerima 10% dari bea ekspor lada. Pembagiannya adalah sebagai berikut: Sultan memperoleh bea yang berasal dari pedagang Belanda, Inggris, dan Tionghoa, sedangkan Raja Muda menariknya dari pedagang Jawa beserta Melayu. Sementara itu, 90% bea itu masuk ke kas para orang kaya atau Rangkaya. Mahalnya biaya ekspor dan pengangkutan menjadikan pedagang Belanda tidak datang lagi ke Jambi. Mereka yang mengundang agar kapal-kapal Jambi ke Batavia guna membawa sendiri hasil buminya berupa lada tersebut. Belakangan pada masa kemerosotannya kurang lebih akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18 mutu komoditas Jambi tidak lagi dianggap baik. Jambi tidak lagi menarik perhatian para pedagang asing. Marsden mengungkapkan, pelabuhan di Jambi jarang didatangi, kecuali oleh saudagar-saudagar pribumi. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa pamor Jambi sebagai salah satu pelabuhan internasional telah menurun dan para sultannya boleh dikatakan hidup dalam kemiskinan.